Semuanya nama saya Cek Bintin. Saya di sini ya pengelola. Oke. Kalau boleh tahu, cerita sejarah awal ada Zone 73 itu bagaimana, Ceritanya jadi gini, yang pertama ini kan dulu tempat ini bekas pabrik, udah bangkrut dari tahun 2000. Bangkrutnya di tahun 2000, terus karena mungkin pengelola yang dulu udah gak ini lagi, udah gak punya, maksudnya gak apa-apa dijual murah gitu sama si bapaknya. Belilah sama yang owner saya, ownernya dibeli murah. Terus pas 2010 dibeli, terus 5 tahun kemudian belum dibikin zone. Terus pas 2015 baru ada ide si menantu yang punya owner ini, menantu ownernya ini punya ide buat bikin wisata anak-anak yang adrenalin. Dari 2015. Baru dari 2015 berarti Iya. tempat ini adanya. Ya. Kalau adanya dibuat zonnya, ya. Dibuat tempat wisatanya kali ya, Ya, dari 2015. 2015. Jadi awalnya nggak kepikiran mau bikin ini ya? Iya, enggak, soalnya melihat di sini emang tempatnya enak, terus sini deket kampus, Strategis. mana-mana ya strategis Iya. tempatnya. Terus kalau boleh tahu juga untuk visi misinya itu ada nggak di Zone 73? Kalau visi misi enggak sih, tidak ada. Paling ini aja tujuannya ngebangun tempat ini gitu, Oh. si zone 73 ini. Kalau tujuan pembangunan paling untuk ini ya, yang paling pertama ya untuk bisnis, Iya, bisnis. terus kedua ya bukan tempat hiburan ya, ke lebih ini wisata anak-anak. Terus kan ini pasti di Zone 73 ini pasti kan ada struktur dari pekerja, owner segala macam gitu kan. Iya. Kami mau nanya ini komunikasi di strukturnya Zone 73 nih. Oh. Nah kayak gini, harus pesannya AA tuh kalau misalnya dari bawahan ke atasan tuh gimana, dari atasan ke bawahan itu gimana, atau sesama yang kayak staffnya pekerjaannya itu gimana? Boleh Kalau tolong jelasin? masalah staff ya kita dianggapnya sama gitu. Kalau di masalah staff, kalau lagi kerja ya kita profesional. Kalau misalnya kerja kita misalnya meskipun masih kecil, saya masih kecil, misalnya sama pegawai yang bawa udah nikah, tapi kan nah itu tuh yang pertama, profesional. Jadi meskipun saya kecil, kayak kalau nyuruh misalnya ke bawah ya tetap harus bisa. Iya. Terus kalau misalnya ke atasan, ke owner, langsung tetap saya sebagai bawahan. Komunikasinya gimana kalau dari kalau dari owner yang ke AA atau teman-teman AA staff yang lain? Penyampaian pesan dari ownernya mungkin ke kalau misalkan ada masalah langsung ke AA atau lewat siapa dulu gitu. Langsung sih ke saya. Kalau Langsung masalah yang di sini owner nggak mau tahu gitu. Yang penting laporan gitu. Paling gini sih, kalau misalkan di sini sekiranya terjadi konflik, gimana sih cara AA gini, strategi A untuk menghadapi masalah itu gitu? Kalau misalnya untuk karyawan dulu karena kita masalahnya kayak buat kalau misalnya ada masalah kumpulin kita ngobrol gitu ya. Nggak nyampe ke atas. Nggak nyampe ke nggak atas. nyampe. Cukup yang di sini. Berarti cukup dari AA sama teman-teman AA Gimana cara ya? AA aja ya? Kalau misalnya ada karyawan yang lebih batas paling dikasih SP 1, SP 2. Kalau misalnya udah 3 kali berarti udah. Berarti kan kalau diobrolin itu masuknya ke evaluasi ya? Iya. Nah, ada nggak evaluasi yang secara bertahap nih yang rutin selama Dilakuin. sebulan atau 3 minggu atau 2 minggu sekali gitu? Paling kalau di sini sebulan sekali. Sebulan sekali ada evaluasi Evaluasi. rutin. Jadi dari penyelesaian konfliknya itu kedepannya jadi buat masalahnya udah hilang aja kan, jadi Yang lost masalah banget satu kan. hilang terus datang masalah 2 kita ini lagi. Tapi bisa terselesaikan oleh evaluasi itu ya. Iya. Paling ini misalkan di dalam AA ini sebagai AA pengelolanya ini ada gak budaya organisasi dari karyawannya gitu, setiap karyawannya yang sering diterapkan gitu dalam aktivitas kerja AA? Ya ada. Paling kalau misalnya kayak karyawan yang rajin, Iya. dikasih bonus. Oh, reward Best ya. of reward. Iya. Paling selain itu apa? Selain ngasih reward, biasanya yang ciri khas dari AA nih, dari karyawan Zone 73 ini? Oh kan di sini ada uang makan, Iya. ada uang makan sehari 15.000. Kalau misalnya yang kerjanya agak capek misalnya lebih dari yang biasanya kasih makan lebih atau double kayak gitu. Tetap reward ya? Iya. Prosesnya dari proses kebiasaan itu terbentuknya gimana? Nah, proses awalnya yang paling pertama kan dulu saya juga masih awal, masih berapa 6 bulan. Jadi pas awal pergantian ya, jadi mungkin kebiasaan dulu ya
kerja gak ada kayak biasa, kayak karyawan biasa, bukan kayak keluargaan. Kayak lebih baik kita kumpulin tiap bulan, kita buat evaluasi supaya lebih dekat gitu deh. Jadi awal emang pas pergantian pengurusan, pas ke pengurusan yang lama emang kayak ya kita sebagai bos, kalian sebagai bawahan kita nurun ini gak ini. Terus kalau di zone 73 ini si owner dari zone 73 ini biasanya tuh dia buat nyampein pesan ke para bawahannya tuh lewat satu orang perantara abis itu ngasih tahu, atau langsung semuanya dikasih tahu dalam satu grup, Pak? Satu perantaraan berarti berarti dari AA langsung kasih pesannya ke yang lain ya. Ini aku mau nambahin dari yang budaya organisasi tadi, mungkin kan itu kalau secara tidak terlihat ya yang reward gitu, maksudnya internal aja yang tahu. Kalau misalkan secara fisik gitu, dari cara berperilaku buat nyambut konsumen AA itu gimana? Kayak lebih ngutamain pelanggan gitu kan, ada bagian kebersihan atau kebersihan. kalau misalnya ada pelanggan yang menggugurkan ya kita lebih utamain gitu. Saya mau nanya dan mohon maaf kalau misalkan ini agak sensitif untuk kakak. Kalau misalkan dari konflik itu pernah nggak ada konflik atas dasar ketidakpuasan dari konsumen? Ada sih, tapi beberapa paling kayak agak salah paham, bukan konflik bener-bener kayak gimana ya. Salah paham gimana tuh kalau boleh tahu? Salah paham kayak gini ya, kayak kalau misalnya ke konsumen ada yang jadwal futsal, jadi salah nulis booking, bentrok. Bentrok. Terus mungkin aku mau nanya ini aja sih, kalau misalkan kan jaringan komunikasi dari Zone 73 ini mungkin komunikasi itu gimana gitu, misalkan dalam waktu real time kayak misalkan AA nih langsung ngomong ke para staff-staffnya atau melalui perantara, melalui media WA atau gitu-gitu? Langsung sih, kebanyakan langsung, berarti dominan lebih langsung ya? Iya. Karyawan-karyawan di Zone 73 ini mereka ngelakuin tugasnya tuh gimana? Ada bagian-bagiannya sih. Ada bagian-bagiannya ya? Yang pertama kan ya pengelola, manajer, terus ada kasir, kebersihan, perawatan umum, operator, mekanik, udah itu aja. Tapi mereka ngelakuin itu maksimal nggak buat pekerjaan mereka? Maksimal kadang enggak. Tergantung mood ya? Iya. Menurut AA pribadi selama 6 bulan pengalaman AA bekerja di sini ya, AA merasakan ada rasa kekeluargaan yang kuat nggak antar pegawai di sini? Iya. Nilai yang dijunjung di Zone 73 ini yang paling utama tuh apa? Buat karyawan di sini kejujuran. Ada nggak rasa kekeluargaan sama ownernya gitu? Ada sih, tapi untuk karyawan lain enggak. Tapi kalau untuk kurang. saya ada. Karena sebagai pengelolanya orang yang lebih dekat dipercaya ini gitu. ya. Tapi kalau bisa disimpulkan berarti di sini itu asas kekeluarganya tinggi ya. Iya. Dan berarti komunikasi internalnya antar staffnya itu sangat baik ya, bisa dibilang. Ada nggak komitmen yang dilakukan perusahaan untuk karyawannya? Kayak perusahaannya menjanjikan sesuatu, berkomitmen sesuatu, mungkin gitu. kesehatan kalau misalkan di sini. Kalau dari owner enggak sih, paling dari saya sendiri. Dari AA sendiri. Kalau gitu kita sudahi wawancaranya ya. Makasih banyak atas waktunya. Iya, sebelumnya terima kasih banyak karena sebenarnya ini kan waktu jam kerja ya. Enggak sih. Terus ada beberapa hal yang mungkin pribadi juga, maksudnya internal perusahaan terus Enggak dibahas apa-apa, di sini. boleh kalau misalnya mau ditanya. Iya. Makasih banyak ya. Ya udah, makasih banyak ya. Sebelumnya mohon maaf juga mengganggu waktunya. Disponsori aja.